wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu untuk pembelajaran hari ini. Semoga dilancarkan sampai akhir pembelajaran. Silakan dipimpin doa dulu, Ketua kelasnya. Ya Pak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, membaca doa sesuai kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah. Terima kasih ya, Bu. Sebelum kita masuk ke materi, kita mulai dengan semangat dulu pagi-pagi ya. Jadi, pada saat nanti saya ucapkan semangat pagi, kalian tinggal bilang pagi, pagi, pagi. Bisa ya? Jadi, pada saat saya bilang semangat pagi, kalian tinggal jawab pagi, pagi. Bisa? Oke, kita mulai ya. Semangat pagi. Pagi. Oke, biar kita semangat ya. Oke. Hari ini kita mempelajari tentang matriks ya. Mungkin ini pembelajaran yang baru buat kalian. Materi ini mengenai bentuk tentang matriks ya. Jadi saya akan share dulu untuk pembelajarannya. Sebelum kita lanjut, kalian jangan lupa isi absen dulu ya di link yang sudah saya berikan di WhatsApp. Silakan kalian perhatikan baik-baik. Kita akan belajar matriks dan bentuk umum matriks. Ya, jadi diharapkan nanti kalian bisa menentukan bentuk matriks dari sebuah soal kontekstual namanya. Soal kontekstual itu adalah soal bercerita. Jadi ada soal cerita atau bentuknya adalah tidak langsung bentuk operasi matriks gitu. Jadi kalian ubah dalam bentuk matriks tersebut. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, coba perhatikan. Di situ ada 3 gambar. Ada gambar pertama sebelah kiri ya, ada gambar kedua yang tengah dan gambar ketiga. Coba, silakan ada yang mau berkomentar dengan gambar yang 3 ini? Saya mau nyoba, Pak. Oke, silakan. Yang di gambar pertama, Hana melihat kayak kursinya itu berbentuk kayak berbaris-baris gitu. Terus juga kalau yang bioskop juga itu kursi-kursinya juga berbentuk baris, ada sama ke belakang. Kalender juga sama seperti yang sebelum-sebelumnya, tersusun secara teratur berbaris atau sesuai kolom, ada kolomnya. Oke, baik Hana, terima kasih. Ada yang lain yang mau komen? Nah, saya punya permasalahan nih. Coba dilihat. Di sini ada gambar A dan gambar B. Diketahui siswa sedang belajar di ruang kelas. Belajar berapa jumlah baris dan kolom dari gambar A. Terus ada gambar B, ada rak buku perpustakaan yang terdapat di gambar B ya. Apakah ada perbedaan antara di gambar A dan gambar B? Coba silakan, ada yang mau berkomentar dengan permasalahan 2 gambar ini? Ayo. Ya, silakan. Dari gambar A dan gambar B, mungkin kesamaannya tersusun ya, ini penempatan objeknya tersusun. Dari buku sama jumlah baris dan kolom di ruang kelas. Nah, di sini ada bilangan tadi yang disusun-susun itu yang disebut adalah elemen. Ya, jadi ingat elemen itu adalah bilangan yang disusun. Jadi bisa baris, bisa kolom, itu namanya elemen. Nah, ada lagi. Ada banyak baris dikali banyak kolom disebut adalah ordo matriks. Ya, jadi ordo itu baris kali kolom, tapi jangan disamadenganin. Misalnya, ordo 3 kali 4, 12 Pak. Oh, bukan. Ini bukan perkalian ya, tapi hanya menentukan jumlah baris berapa, jumlah kolomnya berapa. Gitu ya. Nah, ada lagi. Sebuah matriks ditulis dengan huruf besar. Biasanya matriks itu misalnya matriks A, A-nya huruf besar biasanya. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Oke, saya ambil contoh. Di sini ada matriks A. Nah, hurufnya besar ya. Ada matriks A, ada 1, 2, 3, dan 4, 5, dan 6.
Oke, perhatikan baik-baik. Nah, itu yang saya garis merah atau di kurung merah itu adalah dinamakan baris atau ke samping ya. Jadi baris yang pertama ini gitu. Karena kenapa? Oke, ada pertanyaan nih. 4 di elemen berapa posisinya? Coba kita lihat 4. 4 di posisi ada di baris yang kedua. Ya, coba dilihat baik-baik. Berarti kalau disebut kolomnya, ada yang tahu nggak kolom keberapa tuh angka 4? Kolom ke satu. Baris Kolom kedua, ke-1. kolom Ke-1, Pak. Oke, betul. Kolom ke-1 ya, sudah kelihatan ya. Jadi baris kedua betul kolom ke-1. Coba kita lihat. Nah, ini dia. Ya, jadi angka 4 adalah baris kedua kolom ke-1. Coba, saya mau coba lagi. Kalau angka 2, jadi elemennya berapa tuh? baris ke-1, Baris ke-1, kolom kedua. Betul, baris ke-1 kolom ke-2. Ya, berarti alhamdulillah kalian sudah mulai paham ya. Oke. Nah, untuk ordonya berarti kita bisa simpulkan bahwa jumlah barisnya dulu, hati-hati jangan terbalik ya. Jadi barisnya dulu, baru kolomnya. Barisnya jumlahnya berapa? Ada 2 ya. Terus kolomnya ada 3. Jadi kita bisa pastikan bahwa matriks A ini berordo 2 kali 3. Oke, kita lanjut. Gunakan namanya MATLAB. Oke. Saya udah share ya aplikasinya ke kalian, jadi kalian tinggal pelajari lagi. Ambil bareng-bareng. Oke, langkah pertama sama ya. Ambil kurung sikunya dulu. Gitu. Ya, yang kedua adalah kalian ambil yang titik-titik kurung-kurung kecil ini. Nah, mana posisinya yang pas? Wah, nggak ada, Pak. Posisinya di sini ada yang cuman baris 2, baris 3 ya. Di sini ada yang kolomnya cuman 2 sama 3. Nah, gimana caranya kita gabungkan? Berarti kita ambil dulu pertama. Di sini karena barisnya ada 4, cari yang baris ke bawahnya 4. Nah, ini dia. Nah, ini ya, kita dapat 1, 2, 3, 4. Nah, kalau sudah, berarti kita tinggal ambil yang kolomnya 5 berarti. Ada nggak? Kita ambil 4 lagi sama 2 ya. Oke, angkanya berapa? Bebas. Misalnya mau dari berapa nih? 1, di sini misalnya, di sini 3, di sini 5, di sini 7, di sini 9, dan seterusnya. Ya, oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalian silakan ingat di sini yang dinilai adalah pertama pengetahuan. Nanti ada kuis ya, kuis di aplikasi Quizzes. Nanti ada 3 soal kalian kerjakan pada saat nanti setelah kita kelompok presentasi, ada Quizzes kalian kerjakan. Terus ada penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan ini adalah uji kemampuan diri di LKPD yang saya sudah share ya. LKPD kalian nanti kerjakan dan diskusi kelompoknya yang dinilai. Ingat ya, keterampilannya. Yang terakhir penilaian sikap. Sikapnya seperti apa? Nah, saya lihatnya adalah yang jujur, mengerjakannya, terus aktif ya, bertanggung jawab, dan terlihat aktif pada saat kelompoknya. Jadi tidak pasif ya, tidak diam aja. Oke, nah ini. Oke, kegiatan sekarang berarti kalian berkelompok ya, masuk nanti ada ruang breakout room namanya. Nah, saya sudah buat 3 kelompok diskusi ya, dan saya sudah share juga LKPD-nya ke kalian sesuai dengan permasalahannya masing-masing. Setiap kelompok nanti diskusi selama kisaran 15-20 menit ya. Nanti ada itu ya, semangat ya, ayo. Kalau ada yang mau ditanyakan, diskusi ya. Baik, Pak. Oke, lanjutkan, silakan. Ini benar kan? Tadi nomor berapa sih? Ini. 5. Masa Kolom 5. pertama, baris kedua. Baris kedua kolom ke Ithana dong. Oh, ya, sana. Bener dong? Iya bener tadi. Aduh, Yang bilang salah siapa sih? Aduh. nggak tahu. Aku kali. Aduh, parah. Oke, sudah gabung semua ya di grup utama. Nah, di room utama. Sekarang sebelum presentasi kita games dulu ya sebentar ya. Ada sedikit games. Jadi nanti tinggal tebak saja. Kalian tinggal jawab di chat ya. Jawabnya di chat. Oke, bisa ya. Nanti siapa yang bisa jawab dapat poin. Oke, siap.
Oke ya, tinggal tebak aja nanti setiap hurufnya, terus objek apa aja nanti, ada waktunya, nanti kalau udah bisa jawab, tulis di chat ya. Oke, siap ya. Silakan. Oke, waktu habis. Kita lihat jawabannya. Nah, gajah. Ayo, siapa yang nebak gajah tadi? Oke, saya lihat ya. Saya ambil dulu poinnya. Saya lihat di chat dulu sebentar. Oke. Persiapan ya, yang presentasi. Ya. Kita lanjut presentasi. Ya, silakan kelompok 1 presentasi ya. Waktunya jangan lama-lama ya, maksimal 5 menit ya. Silakan. Kelompok 1, siapa yang mau presentasikan? Oke, baik, terima kasih kepada Pak Ozi yang telah mengizinkan kita untuk presentasi. Pada kali ini kelompok 1 terdiri dari anggota saya, ada Anissa, Wisnu, ada Silviana, ada Garis, ada Miftahul. Di kelompok 1 ini kita memiliki suatu permasalahan. Permasalahannya yaitu, pernahkah kalian melihat denah tempat duduk yang ada di kelas berdasarkan denah tempat duduk pada baris dan kolom berapakah kalian berada? Siapa saja yang duduk pada baris pertama, dengan menggunakan matriks, kita dapat meringkas penyajian denah tersebut sehingga dengan mudah diketahui letak tempat duduk kalian dan teman-teman kalian. Pada pertanyaan pertama akan dijelaskan oleh Anissa. Langkah pertama, isilah nama siswa pada denah tempat duduk berdasarkan denah di atas sesuai dengan urutan. Jadi, dapat kita ketahui dari susunan daerah tempat duduk, dapat kita ketahui jika jumlah barisnya ada 3, jumlah kolomnya ada 2, dan ordonya 3 kali 2. Jadi dapat disimpulkan, berdasarkan denah tempat duduk di atas, dapat kita simpulkan, Silviana berada pada baris pertama, kolom pertama, Garis berada pada baris pertama, kolom kedua, Hanadia berada pada baris kedua, kolom pertama, Anissa berada pada baris kedua, kolom kedua, Miftahul berada pada baris ketiga, kolom pertama, dan saya berada pada baris ketiga, kolom kedua. Untuk jumlah barisnya itu ada 3, dan untuk kolomnya ada 2. Dan ordo matriks tersebut yaitu 3 kali 2. Oke, sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apa ada pertanyaan? Oke, kasih plus dulu buat kelompok 1. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Adakah pertanyaan dari kelompok yang lain? Oke, tidak ada ya. Oke, berarti jawabannya setelah kalian berdiskusi setiap kelompoknya, kita tarik kesimpulan yuk. Nah, kita tarik kesimpulan bahwa kesimpulannya dalam menentukan bentuk matriks pada soal kontekstual yang kalian tadi diskusikan di kelompok, kalian harus paham dulu konsep matriksnya. Mana yang dinamakan baris, mana yang dinamakan kolom. Karena penting, baris itu ingat ke samping, kolom itu berarti ke bawah. Oke ya. Nah, kita game sebentar ya. Jadi nanti kalian tinggal jawab saja, gamesnya di Quizzes, nanti saya share linknya di chat ya, kalian tinggal klik, tinggal kalian kerjakan aja. Ini untuk nilai pengetahuan, oke? Oke, saya close ya, sementara karena waktunya sudah mau habis. Oke, berarti peringkat pertama ada Miftah, ada Dia, ada Nur Cinta, ada Anissa, nah ada Rafa yang pertama. Miftah yang pertama lagi. Oke ya, saya akhiri ya karena waktunya juga sudah habis. Oke, kita lanjut lagi yang belum selesai. Kita ke refleksi, bagaimana pelajaran hari ini? Apakah sudah paham semua sampai bentuk matriks yang sudah kalian kerjakan tadi di perkelompok masing-masing? Gimana? Sudah paham? Oke, sudah ya. Sudah paham ya, ada kesamaan matriks dan transpos matriks.
Nah, pesan moralnya, kalau hidup bermakna itu adalah hidup yang mempunyai tujuan sama seperti bentuk matriks. Jika kamu ingin membentuk suatu matriks, kalian harus mengetahui baris dan kolom matriksnya. Oke, materi selanjutnya kita akan belajar tentang operasi penjumlahan dan pengurangan matriks. Ya, oke. Sebagai penutup, saya sudah share LKPD-nya ya. Jadi kalian tinggal mengerjakan saja di grup. Dan kita akhiri pembelajaran hari ini. Silakan pimpin doa, Ketua kelas. Baik Pak, sebelum mulai pembelajaran hari ini, mengakhiri pembelajaran hari ini, membaca doa sesuai kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Abu. Oke, saya akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi